Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dimulai ya. Udah jam 9.45. Kita mulai nanti penjelasan tentang materi DU ya. Nanti dijelaskan oleh Mas Tri sebagai tim teknis DU juga. Oke, sudah ada 3 orang ya. Mungkin kebagi Zoom-nya ya. Oke, langsung saja Mas Tri penjelasan DU-nya. Oke, terima kasih Mas Deva. Sama-sama. Oke, langsung saya mulai aja ya. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pagi ini saya akan menjelaskan tentang dokter usaha ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dokter usaha itu apa, dokter usaha itu adalah semacam platform ya, yang dimana para membernya itu memposting produk ataupun jasanya. Adapun tampilan dokter usaha seperti ini ya, saya share screen. Nah, seperti ini ya untuk tampilan awal di dongkrak usaha. Ada berbagai macam produk dan jasa usaha yang diposting oleh member-member dari dongkrak usaha. Nah, untuk mendapatkan ataupun cara memposting dongkrak usahanya, nanti akan saya jelaskan. Dan juga bagi teman yang belum punya member ataupun akun dongkrak usaha, bisa menghubungi bagian sales ya untuk mendapatkan akun serta mendaftarkan akunnya. Oke. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mendaftarkan akun, mendapatkan akunnya ya, teman-teman bisa langsung login ke panel member ini dengan cara mengetikkan dongkrakusaha.com/ ataupun garis miring panel member seperti ini. Lalu masukkan username dan passwordnya ya. Saya akan masukkan saja. Jika sudah, kita langsung klik login saja. Nah, ini untuk tampilan awal dari dongkrak usaha ya, atau panel usaha. Terdapat banyak menu ya di sebelah kiri. Nah, untuk memulai posting ataupun mengikutkan produk milik teman-teman pada di dongkrak usaha, teman-teman bisa langsung mulai klik ke menu produk ya. Nah, ini seperti ini tampilan menu produk ya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan postingan yang sudah diposting di dongkrak usaha. Tanpa menunggu waktu lama, kita langsung mulai lagi untuk cara memposting ataupun menginput produk di dongkrak usaha. Cara pertama pasti yang kita klik ini ya. Kita klik input produk. Nah, di menu input produk ini ada macam-macam form ya yang harus diisi. Yang pertama kali harus kita isi itu adalah kategori ya. Nah, untuk kategori ini ada banyak jenisnya ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan produk ataupun jasa teman-teman. Oh ya, mungkin sini teman-teman ada yang mau dicontohkan produknya, boleh di open mic ya. Nanti akan coba kita praktekkan bersama. Boleh di open mic aja, produk Eh, ataupun jasa yang dicontohkan. umroh, umroh. Umroh, oke Pak Nur, boleh. Umroh ya. Nah, untuk umroh ini kita ada punya kategori sendiri ya. Bisa kita cari di sini. Umroh. Nah, ini ada kategorinya ya.
Nah, misalnya gimana nih kalau kita nggak punya KTG yang ada di sini ataupun nggak ada, kita bisa milih yang sesuai aja ataupun yang mirip-mirip. Misalnya kita punya jasa anti rayap atau jasa pengendalian hama ya. Karena ini belum ada, kita bisa pakai jasa lain-lain. Seperti itu. Karena saat ini umroh, kita pakai kategori umroh. Ini sudah ada, kita klik aja. Nah, lalu yang di bawahnya itu setelah kategori kita mengisikan penawaran. Nah, untuk penawaran ini berisi tentang misalnya di Aji Umroh teman-teman nantinya ada promo-promo seperti misalnya gratis jemput di rumah ataupun gratis biaya hotel bintang 5 seperti itu ataupun promo akhir tahun diskon 5% seperti itu untuk penawaran. Nah, kalau misalnya emang nggak ada itu nggak apa-apa, lebih baik dikosongkan saja ya. Saat ini kita kosongkan aja. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada nama produk notrakusaha.com. Nah, untuk ini kita menggunakan ini ya, keyword. Nah, untuk keyword-keyword ini nanti kita buat dengan dalam 4 macam atau jenis ya. Yang pertama itu adalah pasti keyword awalan, keyword utama, keyword ekor 1, dan keyword ekor 2. Nah, untuk keyword awalan biasanya itu untuk umroh kita menggunakan jasa ya. Jasa, lalu untuk keyword utamanya kita jasa umroh, lalu untuk Bang, selanjutnya keyword ekor satunya Bang, kita bisa menggunakan, iya Pak, boleh tanya ya? boleh boleh Pak. Ya, saya sudah langganan WSP apa namanya itu Tumpang Sari ya. Hmm? Saya sudah berlangganan WSP Tumpang Sari. Halo, Iya Pak. ya. Untuk yang dongkrak usaha ini itu sifatnya umum yang dimasukkan produk saya ke sini atau kita bisa memasukkan produk baru atau gimana? Nanti fungsinya dulu coba diterangkan. Ya fungsinya lebih hampir sama seperti WSP ya Pak. Bedanya itu kalau untuk WSP kan dia berdiri sendiri. Dengan untuk dongkrak usaha ini bisa dibilang sebagai platform untuk memposting produk-produk ataupun jasa punya member-member usaha. Oh gitu. Jadi semacam portal apa Shopee itu ya yang semua orang bisa masukkan produknya gitu Benar ya. Pak, benar-benar seperti Ah, Shopee. ah, Ini kalau ah, Shopee dia kan ada portal untuk pembayaran ya. Nah untuk dongkrak ah. usaha ini sama seperti WSP biasanya. Jadi via WA untuk pemesanannya. Seperti Oh itu gitu. Pak. Nah, Iya. artinya misalkan produk saya masukkan ke sini itu jalurnya kemana? Saya belajar ngedit ini dulu atau langsung saya serahkan ke admin. Kalau masalah itu nanti Bapak bisa bicara dengan CS ya. Kalau untuk dokter usaha kan kita ada juga jasa posting ataupun Bapaknya membeli akun ataupun kuota ya. Nanti Ah, Bapak posting sendiri seperti itu. Nah ya untuk dokter lain ini sistemnya itu per kuota ya Pak. Jadi Bapak misalkan menghubungi CS untuk mendapatkan akun dokter usaha, jadi Bapak bisa memilih kuotanya ya. Kuota ini maksudnya adalah kuota seberapa banyak Bapak bisa memposting di dokter usaha. Seperti punya saya, contohnya saya mempunyai kuota 1.000 dan sudah ah. terposting sekitar 300. Jadi Oh, sisa gitu. sisa postingan saya itu 700 Pak. Seperti itu. Oh, jadi yang hari ini kita belajar dongkrak usaha itu untuk cara memposting atau gimana? Benar Pak, kita kan pagi ini mencara posting dan juga cara inspeksinya untuk dokter usaha. Oh, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi masuknya lewat member panel terus. Kita masuk langsung ke panel member ini Pak, dokter usaha slash panel member. Kalau misalnya Ah, Bapak belum punya akunnya, Bapak bisa menghubungi saya saja ya oh, untuk gitu. mendapatkan Ya, akunnya. berarti saya Benar Pak. ngikuti dulu aja ya. Oke, boleh boleh. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Oke, lanjut.
Nah, untuk keyword kita menggunakan seperti yang saya bilang ya, keyword awalan sebagai jasa ataupun travel, harga, promo seperti itu. Nah, untuk keyword utamanya produk ataupun jasa teman-teman. Nah, itu adalah umroh ya. Lalu untuk keyword ataupun keyword ekor satunya kita menggunakan seperti server syariah ataupun amanah, resmi, kemenak, seperti itu. Dan juga untuk keyword ekor duanya kita menggunakan kota tujuan ataupun target marketnya. Misalkan jasa umroh resmi kemenak di Bekasi. Di Malang. Di Malang, oke di Malang. Lalu selanjutnya ada upload file gambar ya. Seperti yang ada di sini, ukuran gambar jangan lebih dari 1 MB. Dan kalau bisa itu gambarnya untuk ukuran pixelnya 500 kali 500. Nah, untuk upload gambar produk kita klik aja ya, choose file, lalu pilih gambar yang ingin kita upload atau ingin kita pilih. Saat ini kita pilih barang aja ya, ataupun sebentar, kita cari aja boleh di Google. Google.com. Pakai link saya boleh nggak gambarnya? Kalau untuk saat ini untuk gambarnya itu harus diupload dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Ntar kita ambil aja dari Google. Ini aja ya, kita pakai ini aja. Oh. Oh. Nah, sepertinya untuk gambar yang sudah kita berhasil kita pilih, nanti dia akan muncul nama foldernya atau nama nama filenya ya. Kalau seperti ini berarti sudah berhasil diupload. Lalu selanjutnya ada harga ya. Nah, kalau misalnya memang untuk produk ataupun jasa teman-teman belum ada harganya ataupun harganya itu tidak pasti, untuk pengisian harganya lebih baik dinolkan saja ya. Dan memang saya sarankan juga untuk harga lebih baik dinolkan saja karena untuk mengundang leads-leads dari calon customer yang untuk menanyakan harga dari produk ataupun jasa teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian deskripsi ya. Nah, untuk bagian deskripsi ini karena saat ini kita belum punya, kita meminta ChatGPT untuk membuatkan kita deskripsi ya. Cara cukup kita tinggal ke chatgpt.com aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita minta aja ke ChatGPT langsung dengan prompt buatkan saya artikel SEO. Sebenarnya untuk form ini nggak harus wajib seperti yang saya contohkan ya. Tergantung teman-teman. Untuk saat ini saya akan mencontohkan buatkan saya artikel SEO dengan maksimal 500 ta dengan judul. Nah, judulnya ini kita bisa menggunakan keywordnya ya. Dengan judul jasa resmi menat 5. Langsung kita enter aja. Nah.
Nah, ini sudah selesai ya pembuatan artikel dari GPT-nya. Ini bisa langsung kita copy aja dan langsung kita pastekan di deskripsi di sini. Langsung kita paste aja. Nah, sudah terpaste ya. Oh ya, dan juga ketika pembuatan artikel dari GPT ini tidak ada nama nama jasa ataupun nama karena umroh ya, nama travel orang lain. Karena kalau seperti itu sama aja kita membuat postingan untuk travel tersebut. Karena seringkali GPT itu memasukkan nama-nama travel yang berada. Misalnya kita meminta di Malang ya. Nanti si GPT itu seringkali memasukkan nama-nama travel umroh yang berada di Semarang, di Malang. Nah, jadi pastikan tidak ada nama-nama travel umroh yang berada di Malang ya. Nah, kalau ini sudah bagus. Nah, lalu selanjutnya kita merubah ini ya, ukuran judul dan subjudulnya. Nah, untuk judulnya ini sudah berarti sudah bold ataupun tebal. Kita rubah headingnya ataupun ukurannya dengan cara kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik tombol normal ini, lalu kita pilih heading 2. Kenapa kita pilih 2? Kenapa nggak heading 1? Karena untuk heading 1 itu sudah dipakai untuk script ataupun codingan di balik dongkrak usahanya ya. Jadi kita menggunakan heading 2 aja. Lalu selanjutnya untuk subjudul atau selanjutnya kita bisa menggunakan heading 3 ya. Seperti itu. Sama juga untuk ini sudah heading kita boldkan saja. Ini sama. Kita bold. Itu sama. Kalau sudah seperti ini berarti deskripsinya sudah berhasil dibuatkan. Lalu selanjutnya kita menambahkan COWA dan COD9. Nah, untuk COWA sendiri seperti yang teman-teman sudah tahu, nanti dia akan memunculkan sebuah CTA WhatsApp, yang nantinya akan langsung menuju ke teman-teman. Nah, sementara untuk COD9 sendiri untuk memanggil keyword yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat keyword jasa umroh resmi Kemenak di Malang. Nanti ketika posting untuk COD9 ini akan berubah menjadi keyword di atas ini ya. Akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita kalau misalnya mau menyisipkan gambar di bagian deskripsi? Caranya cukup mudah ya. Kita bisa klik menu upload multiple gambar. Kita open link terlebih dahulu. Lalu kita pilih gambar yang kita upload. Nah, ini ya, seperti ini berarti tandanya sudah berhasil terposting. Lalu kita kembali ke sini. Lalu untuk menyisipkan gambar di deskripsi cukup mudah ya. Kita bisa klik logo gambar di sini ataupun bacaan cer. Kita bisa klik aja image ya. Maaf. Kita klik aja logo image ini. Jika sudah seperti ini kita klik browser. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah diposting ataupun pernah diupload sebelumnya. Nah, untuk gambar-gambar yang sudah diupload itu tidak bisa dihapus ya. Dia akan tetap ada. Lalu kita pilih ini aja ya. Sesuai dengan tadi kita sudah buat. Umroh. Nah, untuk width-nya ini kita saja. Nah, height-nya nanti akan mengikuti terhapus. Lalu kita klik OK aja. Nah, seperti ini ya. Untuk menyisipkan gambar di deskripsi. Lalu untuk meta keyword-nya, kita bisa isikan juga SEO Dena ya. Ataupun kita meminta ChatGPT untuk membuatkan meta keyword-nya. Oh, Dena.
Nah, lalu selanjutnya untuk deskripsi, sama juga kita bisa minta buatkan ChatGPT ya. Cukup seperti ini aja untuk promnya. Boleh Buatkan saya, diterangkan meta keyword itu apa? Meta keyword gimana Pak? Ya, maksudnya meta keyword itu pengertiannya apa? Meta keyword itu pakai Seodenai. Nah, Seodenai itu untuk manggil judul yang sudah digunakan yang di Eh, keyword ya tadi Pak. artinya meta meta itu apa metanya? Apa Facebook atau gimana? Bukan Facebook Pak. Itu form untuk pengisian Seodenai itu Pak. Oh gitu. Iya, Seodenai itu kode untuk manggil judul yang Ya, ha, sudah kan. SEO Dena kode yang tadi yang ditulis Iya, betul keywordnya. Pak. Di meta keyword itu kolom untuk ngisi keywordnya itu ya. Iya, betul. Oh iya betul. Oke, maaf saya masih awam ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Di sini juga banyak yang masih belajar baru-baru Pak. Santai saya Pak. Iya, lanjut. oke, makasih Mas Silva penjelasannya. Kita lanjut ya. Nah, untuk meta deskripsi bisa dibilang sebagai deskripsi singkat yang nanti akan muncul di dongkrak usahanya ya. Seperti ini. Ini untuk meta keywordnya ya. Kita bisa buatkan ChatGPT dengan cara ataupun dengan prompt. Buatkan saya meta deskripsinya Meta. maksimal ya. Untuk ini ada maksimalnya ya. Yaitu 165 karakter. Ini kita langsung copy aja. Lalu kita paste di sini. Nah, lalu untuk nomor WhatsApp, nomor WhatsApp teman-teman ya, diawali dengan 62 ya. 620. Jangan 62 628, jangan menggunakan kosong ya. Nanti kalau menggunakan kosong dia akan error. Kita gunakan 62. Tambah plus ya. Nggak perlu Pak, nggak perlu plus langsung 62 aja. Nah, untuk teks WhatsApp-nya nanti akan muncul ketika customer mengklik tombol CTA WhatsApp yang ada di postingan teman, nanti akan langsung muncul teksnya ya. Nah, kalau karena ini umroh kita lebih baik menggunakan assalamualaikum. Misalnya ini. Assalamualaikum Kak, mau info tentang travel umrohnya ya. Seperti ini. Nah, misalnya di sini selanjutnya ada link order Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya toko di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, ini bisa langsung dimasukkan aja untuk link produk ataupun link tokonya ya. Nah, yang jika ada, nanti untuk pemanggilannya bisa seperti ini teman-teman. Di bagian deskripsi kita buatkan order Shopee, order Tokopedia, dan order Bukalapak. Nanti ketika diposting dia akan muncul berupa logo dari masing-masing platform ini ya. Seperti itu. Nah, karena saat ini kita belum ada punya ini ya, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ini saat ini kita belum pakai dulu, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita cek lagi ke atas apakah ada yang terlewat. Sejak ada ya. Kalau sudah seperti ini, langsung submit aja. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil terposting. Nah, untuk melihat hasil postingan kita bisa ke
Dokernya. Nah, ini ya, sudah berhasil terupload. Ini kita upload, baru kita posting. Nah, selain dari Docker usaha, teman-teman nanti akan mendapatkan domain sendiri ya dari akun teman-teman, sekaligus tempat produk-produk teman-teman. Bisa dengan cara klik ini ya, lihat website A. Nah, seperti ini. Ini sudah terposting juga. Dan dilihat nama domainnya itu beda ya. Ini timttk.dongkrakbusiness.com. Jadi nanti teman-teman ketika posting di Dongkrak Usaha di sini ya, nanti juga kan ikut terposting di saya sendiri sebagai subdomain utama ya, yaitu Dongkrak Bisnis. Nanti teman-teman akan diposting juga di secara otomatis ya. Nah, sekaligus untuk Dongkrak Bisnis ini yang akan kita inspeksi dana. Ini adalah isinya tentang produk-produk yang sudah diposting teman-teman ya. Hanya produk teman-teman saja. Seperti itu. Nah, sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan, boleh ya ditanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, oh ya, di sebelah kanan juga nih ada bermacam tombol ya, seperti share web, duplicate, detail edit, hapus, take keyword, dan list DU. Nah, untuk share web, seperti namanya ya, postingan kita di-share ke website tertentu ataupun domain tertentu. Saat ini hanya ada booksmoro.com ya. Nah, ini kita bisa cek aja, nanti kita submit. Nah, nanti setelah submit, postingan kita akan di-share ke domain ini ya, ataupun ke website ini. Kita submit aja. Selamat, data di-share. Kita klik OK. Nah, kalau tombol selanjutnya ada duplicate atau aplikasi. Seperti namanya, duplicate ini untuk menduplikasi postingan yang kita sudah buat. Untuk duplicate ini dari nama nama produk nanti bisa dirubah-rubah ya. Namun seperti nomor telepon, WhatsApp, meta keyword, meta deskripsi, serta deskripsi itu akan sama 1%. Jadi kitanya nanti mengubah nama produk ataupun kita ya. Seperti ini misalnya. Kita klik duplicate, lalu kita tentukan jumlah yang kita posting, seperti ini kita duplicate. Nah, untuk ini saya menyarankan itu lebih baik dibuat itu lebih di bawah ya ataupun di bawah 10. Kenapa di bawah 5 sih lebih baik? Kenapa? Kenapa kita buat di bawah 5? Karena takut nanti itu dari si Google-nya membaca sebagai spam. Yang mana takutnya nanti ketika diisi itu tidak bisa. Jadi lebih baik dibuat di bawah 5 ya. Nanti jika memang ada postingan lagi, pengen posting dengan produk yang sama, kita buat dulu satu lagi dengan deskripsi yang berbeda, lalu kita duplikat kembali. Saya saat ini contoh kan buat dua ya. Jadi kita akan menduplikasi postingan umroh di Malang tadi menjadi tiga dengan menambahkan dua. Kita klik dua aja lalu kita klik submit. Seperti ini ya. Nama produk satu produk dua. Ini kita ganti aja untuk keyword. Misalnya jasanya ataupun keyword awalnya kita jadi Haji, promo oh promo. umroh. Ini bisa Pak. Misalnya promo haji
kita pakai tahu ya. Karena 2024 ini udah lewat, kita bisa pakai promo haji 2025. Misalnya kita bisa gunakan juga seperti ini, pasti berangkat seperti itu. Lalu untuk yang keduanya, misalnya harga umroh Murah. murah bisa, misalnya umroh Ramadan murah di Malang. Nah kalau seperti ini kita langsung submit ya. Selamat dan cepat upload. Itu ngurangi kuota itu. Iya Pak, emang mau mengurangi kuota, emang setiap postingan pasti kan mau kuota. Nah seperti ini ya untuk duplikat. Dari segi foto, pokoknya semuanya sama, yang membedakan hanya keywordnya. Jadi makanya diperhatikan untuk keyword ini lebih baik, jangan langsung buat seperti karena ingin mudah ya. Misalnya kita langsung buat 100. Nah itu jangan, tapi nanti kebaca spam oleh Google-nya. Lebih baik dibuatkan di bawah 5 aja. Nah selain tapi untuk di duplikat ini ada kelemahannya. Nah kelemahannya itu salah satu postingan yang kita duplikat, gambar kita hapus, maka seluruh gambar ataupun dari ketiga postingan ini yang sudah duplikat, gambarnya akan terhapus. Misalnya seperti ini saya contohkan ya. Nah, untuk postingan yang pertama kita ganti ya gambarnya. Untuk sementara kita ngambil gambar ini dulu ya, gambar sembarang dulu. Ini kita upload ya, ataupun kita ganti gambarnya, kita edit. Nah, teredit ya. Nah, seperti ini. Nanti gambar-gambar yang sebelumnya akan terhapus. Jadi tidak mau, kita harus mengedit satu-satu lagi. Kalau emang kita ingin setiap postingan ini berbeda. Nih, sekarang kita coba edit lagi ya. Masuk casing. Nah, ini gambar sudah edit ya, kita edit. Lalu untuk postingan selanjutnya, sama juga gambarnya kita ganti ya. Nah, seperti ini ya, sudah berhasil teredit. Lalu selanjutnya ada tombol hapus ya, seperti namanya. Kita bisa untuk menghapus produk teman-teman. Kita klik OK.
Sebelum. Wah, sepertinya ada lag ya dari dongkrak usahanya. Kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu, kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Eh, ini kan mirip-mirip di WSP apa namanya Tomang Sari ya, bisa nanti diterapkan di sana ya menunya ya, di menambahkan produk. Sama Pak, kurang lebih sama. Gimana? Ya kurang lebih sama Pak, seperti Oh ya, WSP untuk aha. menu-menunya ataupun tombol-tombolnya. Makanya nih, Bu Ini Tami angkat tangan boleh? Bu Tami untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas. Ini saya buka DU saya pagi ini. Saya mau input produk untuk kategori bahan kue. Itu kok pagi ini tidak ada ya? Apa DU saya saja atau memang ada masalah? Kategori bahan kue ya Bu. Coba kita cek ya. Iya, untuk input produk ya. Ini ada Bu kategori bahan kue ya. Bukan kalau di situ saya bisa lihat. Untuk di input produk, coba input produk. Nanti Bu, ini lagi agak nge-lag PU-nya. Sama sepertinya Bu. Karena untuk bahan kue ini adalah bahan kue, alat musik, arsitek, ataupun bra, boneka itu sebagai kategori. Nah, dalam Ya, kategori itu ada subkategori ya, seperti krimer dan tepung. Nah, ini harus dipilih krimer dan tepung. Nah, untuk kuenya ini ataupun kategori utamanya itu emang nggak bisa dipilih Bu. Jadi kita milihnya itu subkategorinya. ya. Saya kan sudah beberapa kali posting. Sudah betul. Terpagi ini saya kan mau posting lagi. Itu saya cari nggak ada. Coba boleh diinfoin nggak akunnya? Kalau emang sebelumnya Ibu pernah posting produk dengan kategori bahan kue ya, boleh Ya, diinfokan Bu ya. ininya, akunnya, ataupun nama membernya nanti bisa dicek. Punya saya. Maksudnya punya saya. Iya punya Ibu, nanti bisa dicek. Nanti bisa saya cek lagi. Nah emang Oh, untuk kategori bahan kue ini emang nggak bisa dipilih Bu. Kita bisa milihnya itu untuk creamer dan tepung. sudah. Tadi kan sudah saya juga sudah sampaikan ke tim supportnya. Saya tunjukkan screenshot saya bahwa postingan saya yang lama itu kremer ada, tepung ada. Tapi untuk pagi ini saya mau posting lagi itu di kategori itu tidak muncul. Jadi waktu saya cari itu memang tidak muncul. Maksud saya coba di sini dicoba di waktu untuk Oh, oke, coba ya Bu. Kita coba nih refresh dulu. Karena ini nge-lag banget nih dari dongkrak usahanya. atau saya perlu refresh ya? Boleh Bu coba di refresh terlebih dahulu. Refresh ya, karena biasanya ada kok pagi ini tidak ada gitu loh. Nanti ya Bu, coba kita cari ya kategori creamer dan tepung ya. Ya, Nah, ini ada Bu, creamer lalu tepung. Nah, ini ada Bu, kalau untuk emang bahan kuenya itu dia emang nggak ada. Karena untuk bahan kuenya itu sebagai kategori utama, bukan sebagai subkategori. Jadi kalau kita mencari bahan kue ini memang tidak ada.
Jadi kita mencarinya itu per dan tepung. Di sini untuk creamer dan tepung ada ya Bu. Creamer lalu dan tepung. Nah ini ada ya tepung lalu dan creamer. Oh, langsung diketiknya di itunya ya. Tapi kalau nyari nyari di ininya kok enggak kelihatan ya. Kalau nyari di bahan gitu kan saya searching di bahan kok enggak kelihatan ya. Iya kalau yang di sini emang kalau misalnya kita cari langsung Nah, bahan kue itu emang nggak muncul Bu. Pak. iya saya Namun tulis bahan gitu kok enggak muncul. iya Biasanya dia emang nggak muncul Bu. hmm, Emang makanya emang dari biasanya ya Bu boleh lanjut. iya. Makanya biasanya kadang-kadang kan dari food itu ada pilihan eh, apa food frozen food atau food aja. Kok ini kok enggak ada? Apa perubahan format, upgrade gitu loh maksud saya. Enggak Bu nggak ada emang dari awal seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan sama tim support yang Ibu Bumi sebelumnya ya. Karena memang untuk kategori ini kita langsung mencari subkategorinya, bukan dari kategori utamanya. Hmm, Primer, tepung, seperti itu. iya iya. Terus untuk misalnya susu itu kan masuk sejenis itu ya, sejenis creamer. Itu misalnya langsung dimasuk di situ aja atau bisa ditambahkan misalnya creamer strip susu susu gitu ya. Atau langsung masuk situ aja. Mana Bu, maaf, Susu suaranya terputus-putus, boleh diulang? untuk itu loh Pak, misalnya ada kategori susu bubuk. Mm-mm. Ya, itu kan jelas sudah bahan kue kan berarti itu jadi satu sama creamer aja ya. Kalau emang masih satu jenis dengan creamer itu nggak apa-apa Bu, dimasukkan aja. Kalau emang sudah berbeda, nanti bisa ditambahkan lagi nih untuk kategorinya. Nanti kalau itu bisa coba kontak ke sales dulu, apakah bisa menambahkan kategori. Kalau memang bisa, nanti kan kita bantu untuk penambahan kategorinya. Kalau memang dari susu bubuk itu mirip ataupun serupa dengan creamer, itu lebih baik masukkan ke creamer aja Bu. Oh gitu ya, ya fungsinya sih kurang lebih sama karena sebagai campuran bahan kue. Iya Bu, ya Bu. Karena emang untuk kategori ini emang lebih baik itu kalau bisa itu kita cari kategori yang mirip ataupun relevan. Misalnya seperti Iya. sebelumnya ya, jasa misalnya jasa kita, misalnya jasa badut lah. Istilahnya kan karena saat ini belum ada ya, untuk jasa pemanggilan badut. Nah, kita bisa pilih nih jasa lain-lain sebagai alternatif ataupun kategori yang relevan dengan produk ataupun jasa yang kita punya, Bu. Seperti itu. Ya Pak, Oke, baik. iya. Makasih. Kita lanjut ya. Sama-sama, Ibu. Lanjut DU 1000 ya. Salah satu unggulan yang mana ke 1000 domain ya, ataupun 1000 website. Secara otomatis ya, setelah 1 kali 24 jam dengan teman-teman diposting. Jika sebelum 1 kali 24 jam, nah dia kan muncul notifikasi seperti ini ya, not found. Lalu ini saya contohkan ya untuk yang sudah lebih dari 24 jam, kita klik. Nah, ini tampilannya ya, untuk list DO 1000. Nah, ini ada 1000 website ya. Nah, ini bisa semuanya bisa bisa diklik ataupun dipencet dan dicari. Misalnya kita acak ya setelah ini. Tekad.usaha.main.id. Nah, ini akan di-share juga ya postingan milik teman-teman di sini.
Nah, ya, ini untuk contoh ini ya, untuk contoh tadi from order Tokopedia berbentuk Via Tokopedia. logo seperti ini ya. Oh, Iya, order. Pak. Tokopedia dan Shopee juga ada seperti ini. Oh, jadi sekali posting itu langsung nyebar ke sini, ke 1.000 website yang lain. Benar, Pak, langsung langsung kesebar. Tapi harus tunggu dulu kepala 24 jam. Nanti dia akan Hmm. otomatis di-share ke 1.000 domain ini. Ini salah satu fitur unggulan dongkrak usaha ya. Itu, Pak. Oke, kita lanjutnya ya. Untuk inspeksinya, cara inspeksi dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnisnya. Nomor teleponnya akhirnya ganti-ganti. Coba masuk ke salah satu apa namanya web web yang di 1.000 tadi. Mas Rubu tadi boleh. Coba kita lanjut lagi ya. Coba Nomor ini ya Pak, ya nomornya kan sama semua. sesuai Nomor dengan yang postingan diposting. Coba benar turun. Pak. 100% sama. Misalnya coba ya kita mana? Ini ya. Nah, ini sama persis ya. Ada Tokopedia, tadi mana? Oh, ini ada Tokopedia juga, fotonya 767. juga sama, fotonya sama, nomor telepon juga sama ya. Ini yang Dan 767. Shopee, 6767 iya. itu yang nomornya acara niaga atau nomor yang siapa? Enggak, ini nomor saya sendiri yang sebelumnya dimasukkan ke sini Pak, dimasukkan di Oh, sini. gitu. Iya, ini agar calon customer itu menghubungi kita dan mendapatkan leads. Sama seperti WSP Pak. Nanti kalau ada orang nelpon, Anda baru hubungi yang punya usaha gitu. Iya benar Pak, Oh, baru kita semacam broker ya. bisa dibilang seperti itu. Tapi ada deal-deal dulu atau enggak secara administrasi atau kesepakatan gimana? Nah, kalau itu saya kurang kurang paham ya, Pak. Kalau untuk masalah seperti itu nanti bisa dijelaskan saja dengan vendor produk ini aja ya. Hmm. Nah, selain untuk program itu juga kita bisa posting ini juga nih apa posting produk kita sendiri. Seperti itu untuk Ibu Utami ya, karena punya produk sendiri, jadi langsung aja produk punya masing-masing ini sendiri, tidak perlu menggunakan produk vendor seperti itu, Pak. Namun kalau emang mau posting produk vendor ataupun produk-produk ataupun jasa yang kita kerjasamakan, boleh diposting di sini. Nah, untuk nomor telepon pribadi Bapak aja. Nanti kan ketika dihubungi, masukin itu ke Bapak. Nanti Bapak menghubungi pihak vendornya lagi. Seperti itu, Pak. Jangan langsung menaruh nomor vendor ataupun nomor perusahaan yang Bapak kerjasama. Lebih baik nomornya itu nomor Bapak sendiri aja. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, untuk inspeksinya kita bisa ke Metatek ya. Sebelumnya kita isikan dulu. Nah, karena saya sudah pernah membuat ini ya, Metatek. Nah, untuk kita ini kita bisa mengisikan apapun ya, ataupun yang relevan, ataupun nama toko, ataupun nama brandingan teman-teman. Nanti untuk titelnya ini akan berubah di dongkrak bisnisnya. Seperti ini ya. Nah, ini di atas ada UMKM maju. Nanti titelnya akan muncul di sini. Nah, untuk deskripsi juga sama, nanti kan muncul di pencarian Google. Sama pun untuk keywordnya. Nah, untuk keywordnya ini kalau memang teman-teman hanya ada satu produk, misalnya umroh, nah untuk keywordnya bisa diisi dengan umroh semua. Nah, kalau kalau untuk lebih dari satu produk, untuk jadi lebih dari satu jasa, bisa mengisikan langsung banyak sekaligus keyword-keyword bermacam-macam jenis. Misalnya seperti ini, kontraktor rumah kayu, ada jual keripik pedas, ada juga jual pupuk, dan juga ada jasa penggel.
Nah, ini kita bisa tambahkan lagi, udah ya, jasa travel umroh Bekasi. Ini kita bisa tambahkan juga jasa travel umroh di Malang. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Google Notification, kita ke Google Search Console ya. Kita cari dulu di sini Google Search Console. Kita klik yang paling atas, kita klik Start Now. Nah, lalu selanjutnya kita ini ya, kalau misalnya teman-teman sebelum sudah pernah mendaftarkan Google, website ataupun website teman-teman dan teman-teman sudah awal ini, nah ini teman-teman bisa klik ini aja ya yang di pojok kiri, kita klik ini, kita klik Add Property, kita pilih yang sebelah kanan, prefix ataupun URL awalan. Lah, untuk ini kita naruhnya itu, atau mendaftarkannya itu yang dongkrak bisnisnya. Jadi kita copy aja yang dongkrak bisnisnya, kita paste di sini, lalu kita klik continue. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih yang HTML tag ya. Lalu ini kita copy, kembali ke admin panel, lalu simpan di sini. Kita paste. Lalu langsung kita submit. Langsung kita verify. Oh ya, pastikan juga untuk verify-nya itu kan nanti ada dua ya. Untuk HTML file dan HTML tag. Kita menggunakan yang HTML tag. Kita klik verify. Ini ya, ownership verified. Lalu kita klik go to property. Jadi seperti ini kalau ini berarti sudah berhasil terverifikasi ataupun terdaftar untuk dongkrak bisnis punya kita. Lalu untuk cara seleksi cukup mudah, sama seperti produk-produk toko produk-produk TTK yang lain. Kita bisa klik postingannya, lalu kita copy link ini ya. Nah, kita copy ya, kita copy, lalu kita salinkan di sini. Langsung di enter saja. Lalu langsung kita tes level untuk melihat apakah bisa diinspeksi atau tidak. Iya. Nah, ini ya, ini URL is available ataupun URL untuk kerja di Google. Nah, untuk indeksinya kita menunggu dulu sekitar 2-3 menit ya agar tidak langsung terkena limit dari Google-nya.
Ini bisa diiklankan. Maksudnya dijelaskan gimana Pak? Nggak di combo ya, artinya yang dari link kita itu diiklankan ke Google Ads. Oh, kalau nggak salah itu bisa ya Pak untuk nanti link dari Google Ads-nya itu nanti bisa ditaruh di sini di Google Verification. Nah, untuk caranya itu saya kurang paham ya. Pokoknya nanti kan kalau tidak salah itu dari Google Ads itu biasanya dia ada berupa link ataupun script ya. Nah, script itu bisa disimpan di sini di Google Verification. Kalau sebelumnya pernah untuk kalau nggak salah itu Facebook Ads itu bisa ya untuk disimpan di dongkrak usaha di bagian sini ya Google Verification. Nah, nanti kita lanjut ya, karena sudah 2 menit untuk inspeksinya kita coba kita request indeksi. Nah, ini dia kuota langsung limit ya. Seperti yang teman-teman tahu untuk dongkrak usaha ini emang cara pemakaian itu memang secara bersama-sama ya. Jadi untuk kuota inspeksinya juga terbatas. Baik, tadi Mas Tri lagi ada kendala. Di sini juga lagi ada kendala internet ya, jaringan juga Pak. Eh, Kayaknya sepertinya sudah penjelasan tentang DU sudah ya, tentang posting, bagaimana cara posting, terus langsung ke inspeksi juga ya. Nah, tadi inspeksi itu untuk semua ini ya, pengguna DU, jadi rebutan inspeksinya gitu. Oke. Karena sudah mau jam 11, bagi teman-teman yang punya kendala teknis bisa chat pakai rotator tim teknis ya. Bila mana teman-teman belum punya DU atau ingin menambahkan kuota DU, bisa chat ke rotator tim sales ya. Mungkin itu saja penjelasan materi DU dari Mas Tri ya, karena di sini lagi ada kendala jaringan internet. Mungkin itu saja yang disampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, nanti di nanti nanti ada Zoom lagi ya jam 13.30 Maktul DU-nya. Karena pagi kita DU, kita ke siangnya ke Maktul DU ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi